Halo Sobat HMA semua, kembali lagi di channel YouTube HMA Ukrida. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erni, saya merupakan anggota dari HMA Ukrida. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara mengelola keuangan untuk mahasiswa. Nah, menjadi seorang mahasiswa merupakan pengalaman yang menyenangkan gitu, apalagi yang baru buat teman-teman yang baru lulus dari SMA kayak gitu. Apalagi terutama buat teman-teman yang merupakan anak-anak rantau gitu, seperti saya juga anak rantau kebetulan. Nah, makanya apalagi gitu sekarang perkuliahan tuh udah mulai hybrid, udah mulai tatap muka kayak gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang anak rantau udah mulai berdatangan ke kota untuk mulai perkuliahan teman-teman. Nah, identik sama kata rantau, kita tahu berarti kita itu berjauhan sama orang tua kayak gitu teman-teman. Kita tinggal sendiri di kota orang, di mana orang tua kita biasanya hanya bisa memenuhi kebutuhan kita melalui transfer uang secara misalnya bulanan gitu rata-rata ya. Jadi kita sebagai anak rantau harus pintar-pintar mengelola keuangan yang udah ditransfer sama orang tua kita itu agar kebutuhan kita dalam sebulan bisa tercukupi gitu. Jadi kita nggak habis di tanggal-tanggal tua kayak gitu, nggak merana di tanggal-tanggal tua kayak gitu. Jadi sekarang saya akan bahas nih tips-tips gimana nih teman-teman cara mengelola keuangan untuk mahasiswa. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Nah, teman-teman harus tahu nih tujuan keuangan teman-teman di masa yang akan datang. Dan udah harus memiliki tujuan tersebut. Contohnya, misalnya, apakah tujuan keuangan teman-teman itu hanya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari aja, atau mungkin teman-teman punya target nih. Teman-teman punya target, kalau teman-teman misalnya dalam berapa bulan, teman-teman mau ngumpulin uang buat membeli handphone, atau membeli laptop, atau mungkin teman-teman mau pergi liburan, atau mau nonton konser. Nah, jadi teman-teman harus tentuin dulu nih arahnya teman-teman mengatur keuangan itu untuk apa. Jadi sehingga teman-teman bisa mengoptimalkan pengaturan keuangan ini kayak gitu teman-teman. Langsung kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu teman-teman membuat anggaran bulanan. Nah, pembuatan anggaran bulanan ini bertujuan untuk merencanakan pengeluaran dan pemasukan tetap dari teman-teman kayak gitu. Agar tuh teman-teman tahu uang teman-teman punya itu kayak gitu. Buat teman-teman yang baru nih mau memulai mengelola keuangan ini, teman-teman bisa nih nerap. Nah, teman-teman bisa nerapin rumus 50-25-25, di mana 50% dari uang yang teman-teman punya itu bisa teman-teman alokasiin buat kebutuhan pokok teman-teman, entah itu kayak bayar kos, untuk makan, atau untuk keperluan-keperluan kampus yang penting lainnya kayak gitu. Terus selanjutnya 25%. Yang pertama itu untuk keinginan teman-teman, entah itu untuk nongkrong atau untuk beli skincare, beli sabun, beli cuci muka kayak gitu teman-teman. Terus 25% yang terakhir teman-teman bisa keep untuk tabungan atau investasi kayak gitu teman-teman. Nah, rumus ini tuh bisa nih dipakai sama teman-teman yang baru mau coba untuk mengelola keuangan sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada contoh anggaran keuangan. Nah, teman-teman biasanya tulis dulu nih di buku, kayak pemasukan teman-teman dari uang jajan dari orang tua. Misalnya, ini saya contohinnya 6 juta per bulan. Terus teman-teman tulis juga nih, anggarkan pengeluaran yang akan terjadi nanti itu apa aja, kayak gitu. Misalnya kan di rumus yang sebelumnya itu yang 50-25-25, berarti 50% itu untuk kebutuhan. Misalnya uang kosnya itu rata-rata banyaknya sekitaran 1.300.000 kayak gitu. Terus untuk makan, misalnya hitunglah satu hari teman-teman makannya 50.000. Jadi satu bulan bisa 1.500.000 habisnya. Terus yang ketiga, untuk kebutuhan kampus yang penting-penting, taruhlah anggarannya 200.000 sebulan, kayak gitu. Lalu yang kedua ada 25%.
di mana dari 25% dari uang teman-teman yang teman-teman miliki, berarti sekitar 1.500.000 itu untuk keinginan teman-teman, kemauan teman-teman kayak gitu. Untuk apa ya, entertainment teman-teman gitu. Misalnya kayak uang skincare kayak gitu, atau enggak untuk jajannya teman-teman, kayak untuk nongkrong sama temennya teman-teman kayak gitu. Bisa nih dianggarin. Terus selanjutnya 25% selanjutnya itu bisa teman-teman keep untuk tabungan atau investasi. Misalnya 1 jutanya itu untuk tabungan di bank kayak gitu. Terus yang kedua itu teman-teman punya dana darurat sebesar 500.000 kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu yang contoh anggaran keuangan. Jadi kita masuk ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga itu membuat catatan keuangan. Nah, setelah kita udah nih buat anggaran keuangan sebenarnya. Tapi kan itu masih baru anggaran kan, belum dari kejadian-kejadian baru yang kita rencanain itu uangnya buat ini. Nah, selanjutnya kita harus catat nih pengeluaran kita tuh berapa yang terjadi sehari-hari gitu. Harus secara detail gitu. Teman-teman bisa text note di buku atau di handphone mungkin, karena catatan ini tuh karena kan mungkin kita anggarinnya 1 bulan itu misalnya kita anggarin makan 1.500.000, tapi pada saat kenyataannya ternyata sehari kita bisa lebih dari 50.000 atau kita bisa kurang dari 50.000, kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi jadi dengan membuat catatan keuangan ini, teman-teman bakal tahu nih detail-detail pengeluaran teman-teman sehari-harinya. Nah, catatan ini pada akhir bulan itu bisa teman-teman pakai untuk di-review. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di mana aja teman-teman tuh bisa berhemat untuk di bulan-bulan selanjutnya, atau teman-teman bisa mengoptimalkan pengeluaran teman-teman agar teman-teman tuh nggak over budget kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh dari catatan keuangan. Saya tadi kan pemasukannya 6 juta per bulan. Terus misalnya di tanggal 1 Januari teman-teman udah bayar kos sekitar segini 1.500 kayak gitu. Terus makannya 45.000 sehari. Terus ada print tugas 20.000, beli minuman 30.000. Terus ada teman-teman mau nonton bioskop bisa 50.000 kayak gitu teman-teman. Dan seterusnya setiap hari teman-teman bisa dirinciin pengeluarannya kayak gitu. Jadi nanti pas akhir bulan dari rincian-rincian tersebut teman-teman review, teman-teman bakal tahu nih, oh di sini tuh saya bisa lebih hemat loh kalau saya beli ini, kalau misalnya saya pakainya di sini kayak gitu. Jadi teman-teman punya nih bahan review gitu untuk teman-teman mengoptimalkan pengeluaran teman-teman nanti di bulan-bulan selanjutnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke tips yang keempat. Ya, tips yang keempat itu memulai menabung atau investasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan di poin kedua, di mana membuat anggaran, nah, situ kan udah ada tuh rumusnya 50, 25, 25. Nah, 25 dari uang teman-teman bisa nih mulai untuk nabung atau untuk investasi. Sehingga dengan teman-teman mulai menabung dan investasi, jadi teman-teman udah ada nih budgetnya untuk nabung, sehingga nanti tujuan keuangan teman-teman itu bisa tercapai gitu, bisa lebih cepat realisasinya karena teman-teman udah mulai menabung kayak gitu. Dan untuk tips yang terakhir yang kelima, nah teman-teman harus disiplin dan komitmen. Nah setelah tadi kita teman-teman udah tahu nih tujuan keuangan teman-teman, udah mulai membuat anggarannya, terus teman-teman udah mulai nyatet laporan keuangannya, kayak pengeluaran teman-teman, terus teman-teman udah mulai menabung. Nah, yang harus dilakukan teman-teman selanjutnya itu teman-teman harus disiplin dan komitmen. Karena kalau misalnya teman-teman nggak disiplin dan nggak komitmen, bisa aja cuman berjalan 1-2 bulan udah selesai, terus nggak dilanjutin lagi, sama aja dong bohong, kayak bakal sulit untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Nah, dengan disiplin dan komitmen, teman-teman bisa nih mencapai tujuan keuangan teman-teman lebih mudah dan lebih tertata gitu. Nah, setelah tadi udah nih 5 tips untuk mengelola keuangan teman-teman.
Selanjutnya aku mau share nih, apa sih manfaat kalau kita udah mulai coba untuk mengatur keuangan kita. Oke, yang pertama itu melatih diri untuk hidup lebih teratur. Jadi teman-teman itu bisa nih, tadi kan teman-teman udah punya tujuan keuangan teman-teman tuh mau kemana, terus teman-teman udah coba membuat anggaran gitu kan buat keuangan teman-teman, sudah teratur, nyatet apa namanya, pengeluaran-pengeluaran tiap harinya. Nah, secara nggak sadar, teman-teman tuh melatih diri teman-teman untuk teman-teman tuh hidupnya lebih teratur kayak gitu. Jadi nggak udah ada jalurnya gitu kalau teman-teman mau ngapa-ngapain kayak gitu istilahnya. Terus yang kedua melatih diri untuk berhemat. Nah, tadi kan di poin ketiga itu teman-teman itu diajak untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran teman setiap harinya, sehingga di akhir bulan itu teman-teman bisa nge-review di mana aja nih yang pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Jadi kita bisa lebih berhemat kayak gitu. Jadi bisa lebih mengoptimalkan keuangan teman-teman juga kayak gitu. Terus di poin yang ketiga, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Seperti tadi, teman-teman udah menentukan tujuan keuangan teman-teman buat di masa yang akan datang. Secara nggak langsung teman-teman udah punya target nih di masa yang akan datang tuh teman-teman mau apa, mau dapat apa, mau jadi apa kayak gitu kan. Jadi teman-teman secara nggak sadar udah bisa ngupgrade diri teman-teman gitu. Terus poin keempat, memiliki perlindungan dari kejadian yang tidak diinginkan. Kayak tadi, teman-teman udah punya nih saving-nya tuh berapa misalnya kayak tadi kan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya teman-teman ada musibah, apalagi kan kalau misalnya kita di kota orang sendirian, jadi kayak kita gak bisa nih bergantung terus sama orang tua kan, jadi kita harus punya perlindungan sendiri kayak gitu. Jadi kita udah punya nih berapa yang udah kita simpen buat dana darurat kita kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekian nih pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.